umat muslim di Indonesia melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semakin dekat pula kita menyambut datangnya hari kemenangan yang dinanti-nantikan. Begitu pula orang tua dan sanak saudara di kampung halaman yang telah menantikan keluarganya pulang untuk merayakan kehangatan dan kebersamaan pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebelumnya, di masa pandemi COVID-19, pemerintah sempat melarang kegiatan mudik. Tetapi di tahun ini, masyarakat diperbolehkan untuk mudik. Nah, bagi kawan media Indonesia yang sudah punya rencana mudik, wajib tahu nih bagaimana tips persiapan dan kondisi mudik tahun ini. Kalau belum tahu, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Setelah Indonesia mengumumkan pencabutan PPKM dan rencana mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia, kini kebiasaan mudik kembali diperbolehkan oleh pemerintah. Bahkan, diperkirakan tahun ini jumlah pemudik akan mencapai jumlah tertingginya dibandingkan dengan kondisi dari 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 123,8 juta orang. Pergerakan masyarakat yang mencapai ratusan juta jiwa ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Jumat 21 April 2023 dan puncak arus baliknya akan terjadi pada Selasa 25 April 2023. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi beberapa tujuan pemudik terbanyak. Sedangkan sebagian besar masyarakat kemudian memilih menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, kapal penyeberangan, pesawat, dan kapal laut sebagai moda transportasi dalam melakukan mudik. Nah, bagi kalian yang sudah merencanakan mudik, sebaiknya mewaspadai 3 titik krusial nih yang berada di Jalan Jakarta menuju Semarang, angkutan dari Merak menuju Bakauheni, serta penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa harus diwaspadai? Karena titik-titik tersebut mungkin akan terjadi penumpukan pergerakan manusia yang sama-sama ingin melaksanakan mudik lebaran. Nah, selain kewaspadaan, ada juga nih beberapa tips untuk menghadapi mudik lebaran. Kalian mau tahu? Mari kita bahas. Pertama, pastikan kalian telah mengkonsumsi dan membawa perbekalan makanan serta minuman yang sehat. Kemudian, periksa kelayakan kendaraan Anda bagi yang menggunakan kendaraan pribadi. Beristirahatlah selama 15 menit setelah berkendara menggunakan mobil selama 4 jam dan motor setelah berkendara selama 2 jam. Tetap mencuci tangan dan menggunakan sabun sebelum makan dan biasakan menggunakan masker. Tidak meminum obat-obatan yang dapat menyebabkan kantuk. Nah, yang paling penting, jangan memaksakan diri untuk berkendara apabila dirasa sudah mengantuk. Nah, tips-tips tadi bisa nih jadi acuan Sobat Media Indonesia supaya dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman. Tentunya kita tidak mau dong tujuan kita pulang ke kampung membawa bahagia justru berubah menjadi duka bagi sanak keluarga. Bukankah mencegah itu lebih baik? Nah, tips-tips tadi bisa nih jadi acuan Sobat Media Indonesia supaya dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman. Tentunya kita tidak mau dong tujuan kita pulang ke kampung membawa bahagia justru berubah menjadi duka bagi sanak keluarga. Bukankah mencegah itu lebih baik? Saya, Desi Yasmini Siregar, dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jeda atau Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.